Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia-Nya dalam setiap kehidupan kita. Saat ini kita akan masuk dalam pelajaran agama Kristen. Sebelum memulai KBM hari ini, saya harap semua murid ambil waktu untuk berdoa bersyukur kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita mulai pelajaran hari ini. Saat ini kita masuk di bab 14 dengan tema bersyukur dalam situasi sulit. Pelajaran kemarin kita sudah belajar tentang memelihara sikap bersyukur. Dan saat ini kita akan belajar tentang bersyukur dalam situasi sulit. Hal pertama, kita akan membahas penjelasan dari Alkitab. Saya harap semua murid membaca firman Tuhan yang saya sebutkan. Yang pertama, dalam Roma 5 ayat 3-4. Dari sudut iman Kristen, kesulitan dan kesengsaraan membawa kita semakin bergantung kepada Tuhan. Sikap yang diperlukan untuk tetap bergantung kepada Tuhan adalah sikap tekun dan sabar. Karena mengetahui bahwa di balik penderitaan, kesulitan, dan kesengsaraan, Tuhan tetap bekerja. Dan inilah kunci pengharapan kita, yaitu bahwa Tuhan tetap bekerja menyediakan yang terbaik untuk kita. Yang kedua, kita akan buka dalam Efesus 5 ayat 18-21. Pesan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus dan kepada kita semua adalah, hendaklah hidup kita menjadi hidup yang menunjukkan rasa syukur. Dan ini diperlihatkan melalui puji-pujian kepada Tuhan dan dalam ucapan yang memberikan semangat kepada orang lain. Tuhan menghendaki supaya kita mengucap syukur atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kita akan membuka Alkitab kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dalam ayat ini, firman Tuhan kembali mengajak kita untuk selalu bersyukur. Mungkin ajakan ini dianggap sesuatu yang aneh oleh orang-orang yang tidak mengerti tentang ajaran Kristus. Contohnya seperti ini. Ketika orang yang kita kasihi meninggal, kita bisa menangis sedih karena tidak bisa lagi hidup bersama. Namun di sisi lain, kematian adalah pintu yang membawa orang yang kita kasihi bertemu dengan Allah Bapa di surga. Jadi, kematian bukanlah sesuatu yang perlu kita khawatirkan atau takuti, melainkan menjadi sesuatu yang membuat kita bersyukur karena merupakan kesempatan berjumpa dengan Allah di surga. Itu sebabnya kita masih bisa bernyanyi dalam keadaan duka cita dengan dilandasi percaya bahwa seluruh hidup kita, baik hidup atau mati, adalah hidup yang dipelihara oleh Tuhan. Hal kedua, kita akan membahas arti bahagia dari Fanny Crosby. Saya harap semua murid mendengarkan dan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 392. Lagu Kidung Jemaat nomor 392 yang berjudul Ku Berbahagia adalah ciptaan Fanny Crosby pada tahun 1873. Fanny adalah wanita yang lahir normal. Namun kemudian karena suatu penyakit, ia mengalami kebutaan total. Sebagai manusia, bila kita mengalami kebutaan, hal ini dapat dianggap sebagai bencana karena kita tidak bisa lagi melihat keindahan dunia ciptaan Tuhan. Namun melalui pergumulan yang panjang,
Fani akhirnya bisa menerima kebutaannya dan malah bersyukur untuk itu. Mengapa bisa begitu? Karena ia tetap melihat bahwa Tuhan mengasihinya. Dan melalui kebutaannya, Fani melihat dengan mata hati bahwa Tuhan menyiapkannya untuk tugas khusus, yaitu menjadi penulis lagu dengan syair yang sangat indah. Dan itu adalah bukti bahwa Tuhan memakai Fani untuk tugas khusus yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Fani justru merasakan kasih Allah yang begitu besar dalam kebutaannya. Kebutaan memang menyebabkan orang tidak bisa melihat, namun bukan berarti bahwa ia menjadi orang yang tidak berguna. Pendengarannya menjadi lebih sensitif karena menjadi indera yang berkembang untuk menutupi indera penglihatannya. Hal ketiga, kita akan membahas dalam Roma 5 ayat 3-4, Rasul Paulus mengajak kita untuk melihat jauh ke depan, bukan terpaku pada apa yang menjadi kesulitan kita. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan hadir dalam segala situasi dan tetap memegang tangan kita dengan teguh, maka kita harus bersyukur bahwa kita ada dalam lindungannya. Jadi, ketika kita bisa bersyukur dalam keadaan sulit, kita sudah melakukan apa yang Tuhan minta, sekaligus mengakui bahwa Tuhan yang berkuasa atas segalanya, termasuk atas kesengsaraan atau kedukaan yang kita alami. Puji Tuhan, untuk hari ini pelajaran cukup sampai di sini. Dari pelajaran hari ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Tuhan menghendaki untuk kita selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Selalu semangat belajar dan Tuhan Yesus memberkati.